Coba dulu kutanya, itu sendiri dulu kutanya. Sejak kapan HKBP itu menuhankan 3 Tuhan? Loh, oke. Itu dulu kutanya. Enggak usah dulu orang ini. Orang ini enggak mengerti kalau di gereja itu belum tahu dia seperti apa. Buktikan tidak HKBP. Mana? Coba itu dulu. Oke, buktikan. Itu udah HKBP, udah terdiri di HKBP. Udah, itu congor aja itu nih. Oke, ini aku ngomong. Aku bertanya dengar dulu itu. Itu jangan congor, oke? Itu siapa nama Tuhan itu? Ada berapa Tonito dan siapa namanya? Jawab. Ayo, kita buktikan 3 atau 1. Ayo, buka mute-nya, Ada berapa Tonito? Ayo. Jangan congor-congor aja. Kita buktikan Tonito 3 atau 1. Ayo toh, buka mute-nya, jawab. Tuhan itu ada berapa? Kita bisa buktikan 3 atau 1. Ayo, mana? Buka mute-nya. Macet kan? Jangan aku satu. Bapak, Putra, Roh Kudus. Atau Bapak, Anak, Roh Kudus. Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapak. Kalau dikatakan bukan berarti berbeda. Dikatakan Yesus anak Allah. Kalau anak Allah itu berarti bukan Allah dong. Kenapa? Daud, Salomo, Melkisedek, Henok dan sebagainya itu juga dikatakan anak Allah. Bahkan di Yohanes 1 nomor 12, orang yang dekat dengan Tuhan disebut anak Allah. Israel juga disebut anak Allah. Itu makna alegoris, bukan Allah beranak. Enggak, itu kan sudah bekas HKBP. Kok iya, jawab saja. Tanya saya, Tuhanmu berapa? 3. Itu kan HKBP. Kenapa nanya saya Tuhanmu 3? Jawab. Sedangkan itu sudah Malua. Jawab. Kenapa Malua enggak belajar? Itu kan sudah sampai Malua di HKBP. Kenapa itu lagi 3 Tuhanmu? Apa waktu sebelum Malua enggak belajar dari Alkitab? Ya, congor aja nenek ini. Janganlah itu udah kelewatan itu nanya saya lagi. Sedangkan itu udah Malua di HKBP masa nggak tahu Tuhannya berapa? Udah aneh lah. Jangan banyak cakap, jangan cocok kayak bebek. Jawab saja, Tuhanmu ada berapa? Kita buktikan 3 1. Malua dari HKBP. Ayo, jawab. Tuhanmu ada berapa? Aduh. Nggak tanya, enggak. Udah, Bro Rizal, silakan lah. Ini berapa Tuhanmu? Silakan itu sudah Malua dari HKBP. Bahaya nih. Congora ini katanya. Bahaya. Katanya Tuhannya 1. Buktikan 1 atau 3. Kutanya, nggak boleh jawab. Makanya jangan congor. Nenek kata kejang-kejang, nggak berhenti. Ditanya Tuhan berapa, nggak berani jawab. Ya Pak Ji. Iya Bang. Islam Kristen Bang? Selamat malam. Ya malam. Tuhan, Abang Islam atau Kristen? Saya Kristen Bang. Kristen. Abang Tritunggal atau Oneness Bang? Aku follow ya. Saling follow itu ya. Tritunggal itu dikatakan Oneness. Tuhannya 3. Ya. Bisa membantah tuh. Perdebatan antara sesama Kristen antara Tritunggal dengan Oneness menuduh Tuhan Tritunggal 3 pagan. Bisa membantah? Bisa tolong tampilkan konsep Tritunggal. Oke, aku tanya ya. Ada berapa Tuhan Abang? Satu pertanyaan pertama. Ada berapa Tuhan Abang? Oke. Bisa tolong tampilkan konsep Tritunggal Bang? Oh, oke. Ya, aku buka habis itu lagi ya. Jadi konsep Tritunggal yang saya pahami dulu waktu saya masih Kristen, ibarat saya agak kamu dari Kristen atau mana kalau tahu dan saya buka ya konsep Tritunggal. Ini Bang. Sudah ditampilkan ya?
layar besarnya. Nah, ini konsep iman Tritunggal. Bapa, Bapak, Anak, Roh Kudus. Bapak bukanlah anak. Anak bukanlah Roh Kudus. Roh Kudus bukanlah Bapak. Kalau dikatakan bukan berarti berbeda dong. Aku bukan Pak Ji. Pak Ji bukan bangun. Bangun bukan aku. Ya. Jelas tiga sosok berbeda. Bapak bukan anak. Yang kamu baca Bukan cuma di berbeda. sekelilingnya ya. Kalau tadi gak ada bukannya, masuk akal. Bapak adalah anak, anak adalah kudus. Nah, ini enggak bertabrakan dengan iman Kristen. Bapak bukan anak, berarti Yang Anda baca cuma di sekelilingnya ya. ya, ini bukannya apa? Kalau udah bukannya apa? Apalagi? Yang Anda baca cuma. Iya, inilah Bisa membuktikan gak kamu Tuhan baca Tritunggal masuk ke itu. dalam? Inilah dikatakan iman Kristen Tritunggal itu Tuhannya tiga. Tiga Tuhannya. Bapak bukan adalah anak. Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapak. Tuh, bukan tuh. Bukan. Karena faktanya ketika Yesus tahu gak dibaptis kenapa Bapak itu? ketika Yesus dibaptis di Kamu Sungai tahu gak Yordan, kenapa Pak? ya, ketika Yesus dibaptis di Yordan, ya, ada burung merpati yang dikatakan Roh Kudus. Yesus lagi dibaptis di dalam sungai. Datanglah suara dari langit katanya, inilah anak yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Ternyata tiga-tiga sosok yang muncul dan berbeda posisi. Satu di sungai, satu di udara burung merpati, dan satu suara dari langit, suara Bapa. Ini membuktikan Tuhannya berbeda sosok. Jadi bantah pakai data. Ini datanya sesuai dengan ayat Matius 3. Pertanyaanmu tadi yang awal Matius siapa Tuhanmu kan gitu ya? Ya, ini Tuhanmu 3. Silakan bantah. Yesus Tuhan nggak? Yesus Tuhan nggak? Ayo jawab. Kamu bisa baca gak di situ? Iya, ini baca udah. Yesus Tuhan nggak? Yesus apa gitu tulisannya di dalam konsepnya? Yesus Tuhan nggak? Nggak, saya tanya sama kamu. Yesus Tuhan nggak? Kamu Ayo, buta jawab. ya? Kamu bisa baca nggak? Ya bisa, kan bisa saya baca dari tadi. Dari tadi saya konsepnya baca itu. kembali. Saya tanya kepada Anda, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Kamu bisa baca gak? Makanya kau aku tanya tanya. kamu bisa baca Kau gak? jawab konsep itu? Yesus Tuhan atau ada satu turunkan? Malu kau jawabnya, malu. Mau turun Jawabnya apa malu. mau cari Yesus jawaban? Tuhan Terserah. atau bukan Tuhan? Jawab. Jawab. Makanya saya bilang kamu itu buta atau apa? Oten. Di situ jelas Yesus itu Tuhan atau tidak? Mau sekali kemana-mana? Jawab. Ini nih, anak Yesusnya. Ini Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Gak sama. Tidak, makanya aku bilang sama kamu bisa baca. Iya bisa baca, ini kan bisa baca dari dua balik. Kau bodoh kok? Kau bodoh atau tolol? Apa yang bisa? Kamu gak lihat panah yang ke dalam itu? Iya, berarti ada Tuhan satu, ada Tuhan dua, ada Tuhan tiga. Ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Kau baca gimana? Berarti ini Tuhan, ini Tuhan, tiga Tuhan muda. Selamat datang dalam kebenaran. Biar aja semua Tuhan itu nggak apa-apa. Ini bang. Ini Tuhan, ini Tuhan, yang ini waras. Tuhanmu tiga. Tiga Tuhanmu tiga. Oke. Ya, jelas ya. Oke, begini. Ya. Boleh gak saya ngomong gak? Ya silakan. Dari tadi kau udah ngomong kau. Jadi begini, kalau kamu sudah bingung di situ, yang mana Tuhan? Kan kamu bilang Tuhannya tiga kan? Sekarang ku Kalau tanya kamu sama udah kau. bingung di situ, Sekarang ku tanya sama kau, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Harusnya kamu bertanya, kok bisa seperti itu? Inilah kawan-kawan ya, Kenapa bisa
1.300 orang yang di atas penonton. Kudus. Inilah iman mereka, nggak mampu mereka sahut jawab, ya. Bertele-tele jawabannya, ya. Karena Ini membuktikan Tuhannya 3, Bapa, Iyalah, Iko. Anak, Roh Kudus. Karena di gereja itu nggak pernah diajarkan Tuhanmu 3. Bapak bukan anak, Nggak ada begitu. anak di bukan Roh gereja. Kudus, Roh Kudus bukan Bapak. Kalau dikatakan bukan berarti berbeda. Dan ayatnya pun Lucunya ada. kaum-kaum ya. yang suka. Dan ayat itu ada, ayatnya ada, ya. Bapak punya pribadi sendiri, anak punya pribadi sendiri. Yohanes 5:26. Bapak pengutus lebih besar dari yang diutus, Yesus. Yesus diutus mana? Matius 15:24. Aku hanya diutus Bapak untuk Bani yang tersesat dari kaum Israel. Ya. Ketika Yesus si anak dibaptis di Sungai Yordan, ada Roh Kudus berupa burung merpati. Ada suara dari langit yang mengatakan kepada Yesus, inilah Yesus anak yang kukasihi, anak dia. Logikanya begini. Hanya kepadanya lah aku berkenan, Baik. dan dengarkanlah dia. Baik, Jadi Bapak. ayatnya sudah lengkap, Logikanya dan begini. nggak bisa dibantah. Kamu yang nggak paham, tapi kamu yang banyak omong. Ya silakan engkau beri paham saya. Lucu nggak? Ya, silakan engkau beri paham saya. Yang nggak paham kamu, tapi kamu yang banyak. Silakan kau beri paham. Silakan jelaskan. Wah, Aku ngomongnya. online. Sekarang saya tanya kamu. Aku tidak, aku dulu yang jawab ya. Silakan. Penelitiannya itu ya. Siapa yang kami? Boleh kan? Kamu tahu? Tunggu dulu. Bentar dulu. Boleh aku ngomong Bangun kan? sih, sebentar dulu. Apa itu? Silakan. Kalau kamu nggak pernah meneluh sana, kamu akan tetap bodoh di situ. Yang bodoh tuh kau. Ini udah datanya lengkap, masih kau framing lagi. Yang bodoh kau tuh saya. Bang, Silakan teman-teman di bawah, siapa yang bodoh, dia atau saya? Memframing orang bodoh, dua kau nggak bisa jawab kok bodoh. Jawab. Dia, ya. Dia. 3 dalam 1, ya. 3 dalam 1. Bilang orang bodoh, belum nyerang pribadi, udah kau nggak bisa jawab. Tuh, dia semua, dia bodoh. Tuh, dia semua tuh. Anda yang botol bilang saya botol. Yang gitu dong bro ya. Ya silakan Bang, ya silakan jawab. Ini tiga sosok berbeda. Bapak bukan anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapak. Bukan berarti berbeda. Dan ayatnya ada. Bapak punya pribadi sendiri, anak punya pribadi sendiri. Yohanes 5:26. Bapak pengutus lebih besar dari yang diutus. Yohanes 13:16. Matius 7:19-23. Bapakku di surga, kata Yesus. Sementara Yesus di bumi. Jadi banyak ayat. Jauh pada orang itu ate. Yesus itu berbeda dengan mengapa engkau katakan aku baik? Hanya Bapa yang baik, kata Yesus. Engkau jangan mencobai Tuhanmu, sembahlah Tuhan Allahmu. Bapa. Banyak ayat yang membuktikan Yesus itu berbeda dengan Bapaknya. Jadi teman-teman Kristen ini hanya bicara doktrin. Ternyata doktrinnya menabrak isi Bible sendiri. Di Bibelmu mengatakan Tuhan bukan manusia, bilang 3:19. Hosea 11:9. Sementara Yesus manusia. Yang nggak mengaku Yesus manusia adalah penyesat dan antikristus. Jadi 2 Yohanes 1:7 Anda tuh penyesat kalau tidak mengaku Yesus manusia. Ya, ada mau bisa jawab, silakan. Pakai data. Ayo. Macet kan? Macet, Glenn.
Makanya Untuk aku mau bilang, nanya apa dulu sekarang? Bapak itu beda sama Tuhan sama anak beda. Itu maksud itu. itu sekali lagi aku tanya, Tuhan itu ada berapa? Enggak, selama ini toh kalau dia KBP Tuhan itu sama Yesus beda. Sekarang aku tanya itu, Tuhan itu ada berapa? Kan dengar Pak itu dulu. Bapak Ini aku sudah buka data. Tuhan itu ada berapa sebenarnya? Jawab. Mau ngulur gidul itu ini. Tiga. Tiga, gak bisa dibantah ini. Tiga. Ayo bangun. Jawab bangun. Bisa aku bantah ini Tuhan tiga. Sebenarnya gini loh penjelasannya loh Bang. Penjelasannya itu Tuhannya satu tapi berubah menjadi tiga. Kayak mubah. Udah macet semua orang ini. Masalah ini. Bang bangun noise ya, aku mute dulu ya. Nah jadi gini, betul kan Opung, betul kan Tuhannya Opung satu, tapi berubah menjadi kenapa tiga kan? diturun-turunkan? Kenapa diturun-turunkan? Gak apa-apa, biar ini. Itu mau biar dijawab apa kita- tidak? Siapa yang benar ini Jawab. sekarang? Opung yang benar. Jawab dulu. Namburu. Kok seperti itu? Kalau mau debat. Ayolah Namburu. Bang Jawab bangun jangan kan dibuka kalian mic-nya. turun-turunkan orang. Enggak. Namburu yang jawab. Bang bangun di mute dulu, Bang bangun. Bukan Kenapa setan. dibuka Kalau lagi? di Kristen itu bukan penyembah setan, bukan penyembah iblis. Tuhan yang Iya. disembah. Iya, siapa Tuhan Namburu? Ya Tuhan Allah yang di surga. Siapa yang di surga? Ih, Tuhan Allah, Tuhan yang menciptakan Oh. langit dan bumi. Namanya Allah. Ya kalau bahasa Indonesia Allah. Bahasa Inggrisnya apa? Saya nggak tahu saya bahasa Inggris. Kau ke Inggris Bahasa sana Bataknya. tanya. Kalau bahasa Bataknya? Debata Jehovah. Debata Jehovah. Debata Jehovah itu kan sama Allah. Oh, Itu kan bahasa sama. Batak, debata Kalau Jehovah. bahasa Padangnya? Aku orang Batak, bukan orang Padang aku. Oh iya. Kalau bahasa Jawanya apa? Ditanya lagi orang Jawa bahasa Batak nggak kan tahu. sama saya. Debata Iya. Jehovah. Oh, Debata Bahasa Indonesia Jehovah. Allah. Nah, kalau Yesus itu Debata Jehovah bukan? Bukan debata Jehovah, Yesus itu utusan. Oh, Tetapi berarti kami kalau berdoa, dengar ya biar ku bilang ya. iya. Aku Namburu. percaya kepada Allah Bapa dan Roh Kudus. Itu harus Oke. di Kristen itu. Aku percaya Percaya kepada sebagai apa? Yesus Kristus. Percaya Yesus sebagai itu apa? Kristus. Makanya Ya, kalian sebagai jangan, apa, Hu? jangan kalian bilang tiga Tuhan Namburu. Kristen. Jangan. Itu kan Namburu, dengar dulu Namburu. makanya Namburu. kalian suka kali Sebentar ini. dulu Namburu. Namburu percaya Nggak Yesus balik sebagai nanya apa? Bukan begitu. Namburu percaya sebagai apa Yesus? Begitu. Yesus itu telah mengajarkan kepada semua orang supaya kita mengasihi sesama manusia. Ajarannya lah yang kami ikutin. Tidak ada kalau Betul. tidak melalui dia. Dengar, Betul. kalau tidak melalui dia kami tidak sampai ke Bapa. Karena Bapa itu enggak kita lihat. Bapak siapa? Melalui Yesus lah kami berdoa. Bapak siapa? Biar Namburu. sampai doa kami ke sana. Namburu, Bapak siapa? Bapakmu lah. Bapakku Tuhan. Lala, Bapak Allah Tuhan itu sama orangnya. Gak ada beda. Bapak Tuhannya Namburu. Bapak Bapak Allah Tuhan itu tiga itu nama tiga itu satu Tuhan. Bukan karena Berarti- Bapak dipanggil bukan Tuhan. Bukan karena Allah dipanggil bukan Tuhan. Sama tiga-tiga itu namanya. Tuhan Namburu Bapak. Kau keong kali kau. Enggak usah lagi. Dulu kau keong kali udah dibilang sama. Apa lo Namburu Tiga-tiga. marah-marah lah? Punya Roh Kudus lah. Jangan kayak gitu. Kalau punya Roh Kudus tuh nggak boleh marah-marah lo. Jangan ya. Gak bagus lo kayak gitu lo. Holong doro ho ketuho. Holong doro hako tuho. Ya, silakan yang mau berobat, rawat jalan atau rawat inap. Nyong WP. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Kristen atau Saksi Yehova atau Oneness? Iya. Kristen.
Kristen ya. Silakan. Apakah Tuhannya abang bapak-bapak? Maunya bagaimana? Tuhannya bapak-bapaknya maunya seperti apa, Mbak? Tolong Tuhannya terjemahkan juga. Itu tadi Om Namboru itu bilang Tuhannya bapak-bapak. Betul tidak? Tuhannya Bang Enyong ini bapak-bapak. Iya, karena kalau lebih tua dari kita kan ya dipanggil bapak-bapak lah, kan begitu. Sudah tua Tuhannya Abang Inyong. Tua dia rupanya. Begini supaya saya kasih penyermaan bahwa Tuhan kami ini sebelum dunia jadi ia sudah ada. Ia yang menciptakan langit dan bumi. Oh, jadi dia sudah tua rupanya. Kok ketawa dia? Ini yang menjadi kekeliruan antara Kan saya bertanya, kalian mengatakan Tuhan kami Bapak. Tuhan kalian Bapak-bapak rupanya. Apakah sudah tua? Kalian bilang dia selalu ada sebelum sesuatu ada. Berarti betul tua dia. Bapak-bapak dia. Betul kah? Dia yang menciptakan langit dan bumi. Selesai titik. Bapak-bapak dia. Dia bapak-bapak atau ibu-ibu? Iya, bapak-bapak atau ibu-ibu? Dia yang menciptakan langit dan bumi. Selesai titik. Iya, Kan begitu. titik pertanyaannya, kenapa dipanggil bapak? Apakah dia bapak-bapak? Nah, dia Bapak sang pencipta. Selesai. Kenapa titik. dipanggil bapak? Kenapa tidak dipanggil mama? Loh, karena dia karena kan dia laki-laki. Oh, laki-laki dia. laki menciptakan. Oh, bapak-bapak. Oh, betul rupanya opung tadi. Namboru tadi botul. Namboru tadi bilang tuannya bapak-bapak botul. Oh, laki-laki dia. Kenapa harus laki-laki? Kenapa perempuan nggak boleh jadi tuan? Nah, begini, buka dalam kitab Kejadian Kristen. Buka dalam kitab Kenapa? Kejadian itu. Yang kejadian pasal berapa? Ayat berapa? Pasal 1 ayat yang keberapa ya? Ini aku nggak bawa Alkitab, tapi aku nggak ngehafal juga. Jadi Aku juga nggak ngerti. Kamu yang bisa jelasin sama aku. Aku mau tanya sama kamu, itu Tuhan kamu kan bapak-bapak. Tuhan kamu laki-laki kan? Berarti Tuhan kamu itu seorang pria. Uniriva ya? Uniriva ini Ya, betul, Uniriva. Salam kenal. Oke, mantap, sudah. Mantap. Ahai. Mantap. Oke, kalau begitu. Jadi ada berapa Tuhan Abang? Jadi kita mantap. Satu Tuhan. Siapa Tuhan Abang yang satu itu? Yang mana yang Tuhan yang mana? Tuhan yang laki-laki lah. Tuhan kan Abang kan Tuhannya satu, bapak-bapak. Yang mana dia? Makanya bertanya. Yang mana? Aku pun bingung. Makanya kan aku bilang buka kitab Kejadian. Yang mana kitab Kejadian? Ada. Kitab Kejadian pasal berapa, ayat berapa? Itu ada di situ. Banyak loh. Kitab Kejadian banyak kali loh. Begini Mbak Uni. Banyak kali loh pasalnya loh Bang. Kitab Kejadian pasal banyak banget loh. Nah. Ini dalam penciptaan saja. Itu Tuhan menciptakan manusia itu serupa dengan gambar Allah tersebut. Karena di situ sebentar. Berarti manusia itu mirip Tuhan. Jelas sekali. Wah, berarti Tuhan Abang punya air ludah, punya bulu, punya kulit, punya kelamin begitu, punya dubur. Ahai. Makanya perbedaan dari situ. Perbedaan dari situlah yang agama sebelah yang enggak menyangka sampai ke situ kan begini. Maksud saya begini. Iya. Nah, dengar dulu. Siap. Maksud saya bahwa begini. Dalam agama seberang bahwa Tuhan menciptakan manusia tidak serupa dengan makhluk.
Kan Tidak, begitu. Tuhan tidak mirip dengan makhluk. Makhluk tidak mirip dengan Tuhan, Bang. Masa Tuhan masa Begitu sudah. begitu Nah, sudah begitu. memang berbeda kita. Kita berbeda, Nah, Bang. begini. Kita berbeda. Dalam kita. Tuhan kami nggak mirip dengan makhluk. Begini dalam kitab kami kan begini. Dalam kitab kami kan berbeda dengan yang di situ. Betul. Kalau Tuhan Abang kan mirip dengan manusia, toh. Punya bulu, punya kelamin, Yang punya saya dubur. anjurkan. Hai. Ini yang mirip ini. Yang mirip ini Tuhan mirip manusia atau manusia mirip Tuhan? Mana yang lebih dulu, Bang? Tuhan atau manusia? Oh, nah. Ini Berarti Tuhan Abang manusia dari awal. sabar ya, bentar ya. Oke, Bang. Hai. Salam kenal ya, Bang. bentar. Bang Nyong, iya, Bentar entar. ya. Ya, kamu selesaikan dulu kerjaan kamu. Aku tungguin kamu ya. Aku di sini, aku nggak kemana-mana. Kamu mute dulu kamu. Biar aku ngobrol sama yang lain dulu. Kamu tenang aja di situ kamu ya. Kamu bilang sama adik kamu atau istri kamu, oh, tenang aja. Aku nggak ganggu kamu kok. Kamu mute dulu. Aku mau sapa dulu yang lain ya. Kamu mute dulu kamu ya. Biar aku ngomong sama yang lain dulu aku ya. Oke. Aku ngomong sama yang lain dulu ya. Kamu hai. Halo Yose ya. Halo, salam kenal. Iya. Salam kenal muslim non muslim. Ahai. Non muslim. Oke. Mau bertanya, mau ditanya? Bebas. Oke. Ada berapa Tuhannya Bang Yose ya? Ada satu. Siapa dia? Allah Tritunggal. Satu tapi alat Tritunggal. Iya. Lucu. Gimana coba alat Tritunggal itu ceritanya? Coba jelasin dulu. Nah, logikanya harus kita sama-sama mengerti dulu ya. Mantap, pakai logika. Lanjut. Iya. Indonesia ada berapa, Umi kalau boleh tahu? Indonesia itu negara Bang, bukan pribadi Bang. Ya, iya. Saya cuma mau menyampaikan analogikanya saja. Iya, Indonesia itu satu Bang. Iya, tapi kan ada Ambon, ada Oh iya Batak. itu provinsi Ya kan? dan kota-kota ya. Berarti Tuhan Abang begitu, terbagi-bagi gitu, Oh enggak, dikotomi. analoginya. Kan tadi saya bilang Bang, analogi. kalau analogi itu artinya artinya kita Iya. menyamakan. Karena dia maha besar, maha berkuasa. Yang satu itu pribadinya ada 3. Itu yang kita pahami loh. Pribadi Ya kan? itu apa? Pribadi itu apakah pribadi bapak dan pribadi anak sama? Berbeda. Oh, berbeda. Nah, Ya yang kan? disebut dengan pribadi apa? Coba pribadi apa? Definisi pribadi apa? Pribadi itu kalau yang anak itu memiliki dwinatur. Kan gitu. Enggak, bukan. Arti pribadi apa? Ya respon sikap. Apa? Pribadi itu sifat. Siapa Memiliki bilang sifat. pribadi itu sifat? Itu kepribadian. Pribadi itu adalah sesuatu, entitas yang memiliki kepribadian, itu pribadi itu. Bang baca Ya itu tuh. mengerti ya kan. Di dalam pribadi ada Pribadi. sifat kan. Iya, setiap pribadi ada sifat Ya. lah. Ada kepribadian. Ya. Nah, pribadi adalah manusia sebagai perseorangan, seorang Oh, diri. Ya itu. Itu pribadi. Nah, jadi Iya. pertanyaan saya adalah Ah. ketika pribadi bapak dengan pribadi anak itu berbeda, berarti ada berapa pribadi Tuhan Abang? Ada 3. Nah, berarti Abang penyembah Tuhan Nah, bukan. Nah, ini kan Loh? yang tidak dimengerti. Karena kebesaran Allah itu memiliki 3 pribadi. Tunggu. Allahnya Bang. Allah Abang besar. Ah, iya dong. Yang besar apanya, Bang? Apanya yang besar? Semuanya. Besaran mana Yesus dari rumahnya, Bang? Besaran mana Yesus, dari mana besarannya Yesus? Loh, berarti Yesus selama ini nggak muat di jadi dia nggak punya rumah gitu. Lebih besar dia Ya, daripada karena- rumah. Tentu saudara berpikir begitu karena saudara tidak mengerti. Kalau Makanya dari kan saya perahu, bilang, dari perahu besaran mana? Yesus atau perahu? besaran perahu bagi orang yang Oh, tidak ya udah, mengerti. berarti Yesus bukan Ya maha kan? besar. Nah itu dia Kak, betul Yesus tidak maha besar dalam bentuk fisik natur manusianya. Oh, ya Jangan udah lupa kalau gitu. Yesus itu kan 2 natur. Ya Yesus kan
Natur apa? Memang Ya dia punya natur natur apa? natur Allah sama natur manusia. Apanya yang Allah? Apanya? Apa Yesus yang Allah? Ya, naturnya Yesus. Iya, makanya natur orang- itu tau nggak? Natur artinya natur tau nggak? Natur kodrat seseorang. Nah, kalau dia Iya. memiliki natur kemanusiaan, Iya. nah maka yang menjadi natur kealahannya apa dia? Kalau kemanusiaannya kan seluruh badan tuh, badan, sifat. Nah, kalau itu- kealahannya itu- apanya? Betul, itu pemahaman saudara, kan gitu. Ya, kalau pemahaman Yesus abang gimana? memiliki duinatur. Dia memiliki hakikat sebagai 100% Allah, memiliki juga hakikat 100% manusia. Ya Nah, apanya kalau yang saudara Allah, di- Bang? Bang, Ya, saya ya, tanya yang oke. Allah apanya? Apanya yang Allah? Sebentar, sabar, saya buktikan. Yesus berkata, sebelum dunia ini ada, aku ada. Sebelum Di mana Adam dia? Di ada, mana dia? aku ada. Sebelum dunia itu diciptakan dia di mana? Nah, makanya saya tanya, saudara mengerti Allah enggak? Kalau Allah itu tidak artinya sumpah terikat ruang serapah. dan waktu. Tunggu dulu. Oh, iya. Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Salah. Jadi, saudara jangan Saya bertanya di mana saya dia. salah luruskan ya. Allah itu artinya sumpah serapah dalam bahasa Ibrani. Allah itu enggak. Allah itu bukan diksi yang ada, Bang. Itu Allah itu adalah kesalahan sebut. Allah itu enggak ada. Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Bentar dulu. Nah, Oke. yang ada itu adalah Allah. Allah, L-nya ada 2, alif lam jalalahnya kalau dalam bahasa Arabnya ada 3. Ya, diam dulu bentar. Nah, ketika kalian mengatakan Allah, itu adalah kata yang baru muncul oleh tangan-tangan kalian yang tidak pernah ada dasarnya. Nah, pertanyaan saya adalah, apa Yesus yang Allah? Jawab, apa Yesus yang Allah? Nah, sebentar dulu ya. Saya akan menjawab itu. Nah, saudara berpikir itu berdasarkan pikiran saudara, berdasarkan pemahaman saudara, ya kan? Untuk itu kita saling menghormati di Bang dalam pemahaman. Inyong mau naik dia. Enggak, Bang, jawab saja. Kita kan diskusi ya. Ya, Saya kan enggak, pengen Allah- tahu. Itu Allah menurut Umi Rafi, ya kan? Menurut saya. Aduh, Umi Allah Rafi dalam bahasa lagi. Ibrani juga Allah dalam bahasa Ya udah. Saya Allah sudah dalam bahasa Ibrani menjelaskan. juga, ya. Nah, Abang mau nolak Dari nggak segi apa-apa. bahasa. Jadi, Oke, dari segi bahasa Umi silakan. menjelaskan dari segi bahasa juga, ya, dalam segi Ya. bahasa. Coba itu tunjukkan juga kata Allah dalam Bible. Coba tunjukkan kata Allah dalam Bible. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Eloah. Coba. Sejak kapan Allah itu dari Eloah, dari Elohim menjadi Allah itu? Itu Kan ini dari saya segi tunjukkan ya. bahasa. Ya ini saya tunjukkan ya. Ntar Ya. ya. Jadi yang Allah dari diri Yesus apa? Coba dijawab itu dulu, Bang. Yang Allah apanya? Ya. Apanya yang Allah? Hakikat Yesus kan duinatur. Tadi saya udah jelaskan ada 2, ya kan? Arti Dia hakikat Allah. artinya apa, Bang? Arti hakikat apa? Inti dasar. Inti dasar. Misalkan- Jadi ya, saya tanya. inti yang mana, Bang? Inti dasar Yesus yang mana yang Allah? Inti apanya? Saya jelaskan gini, Umi, ya kan? Saya bertanya, ada tumbuhan, ada manusia, ada hewan. Itu hakikat. Paham nggak? Oke, sebentar. Tumbuhan hakikatnya tumbuhan. Oke. Ya. Hewan hakikatnya hewan. Nah, Ya. kalau Tuhan Anda kenapa hakikatnya manusia? Oh, ntar dulu. Makanya saya bilang, kalau Tuhan itu hakikatnya Allah. Lalu dia menambahkan naturnya, manusianya. Berarti cacat. Tuhan yang cacat karena dia sudah memiliki natur manusia. Loh, kalau manusia Itu. punya sifat kalau manusia punya sifat kehewanan normal nggak dia? Manusia Kalau ada Memiliki. manusia, sifat kemanusiaannya ditambahkan sifat kehewanan normal nggak? ditambahkan sifat kehewanan. Maksudnya Iya, bagaimana? kalau ada manusia yang memiliki sifat kehewanan normal nggak? Dalam diri manusia tidak normal, dalam kemanusiaan tidak normal. Nah, begitu juga kalau ada Tuhan yang memiliki sifat kemanusiaan, itu Tuhan nggak normal. Tuhan cacat. Ya oke. Karena saudara berpikir karena makan kan, tapi kan manusia, secara manusia kita makan itu kan normal. Loh, di manusia dibandingkan Tuhan tuh nggak normal kalau Tuhan memiliki sifat kemanusiaan karena sifat manusia itu menyesal, lapar, ngantuk, terkentut, buang air kecil, buang air besar. Masa Tuhan seperti itu? Kalau Tuhan Anda yang memiliki sifat keilahian kemudian menambahkan sifat manusia di dalam dirinya, berarti dia Tuhan cacat karena dia memiliki sifat kemanusiaan. Nah, pertanyaan saya, yang Pada dasarnya ilahi, tidak seperti itu. kan ada yang dasarnya bilang tidak- tadi. Ada yang bilang Enggak, tadi. tunggu dulu. Manusia diciptakan pada dasarnya serupa.
Kan gitu. Manusia Pada serupa dasarnya. dengan siapa? Tunggu. Manusia serupa dengan siapa? Dengan Tuhan pada dasarnya Berarti diciptakan. Nah, pemahaman tunggu, sopan saudara yang harus diperbaiki. Tunggu Pemahaman sebentar, sopanya itu. sebentar. Bukan Pemaham. artinya sama, jabatan sama, penguasa Saya paham. sama. Apanya Oke. yang serupa nih maksudnya gimana? Coba jelaskan serupa nih maksudnya gimana? Keserupa tuh mirip Iya. sama mirip nggak? Serupa mirip ya? Bukan seperti Terus? itu. Makanya Terus? saya bilang pemahaman saudara. Misalkan, Aduh, ya kan? pakai KBBI aja bang. Nih, ini kita lihat nih. Serupa, teman-teman. Perhatikan ya. Nih, kita Iya. pakai data aja. Nih. Serupa Apa coba? keadaan yang tampak di luar pada lahirnya. Berarti Ya. Tuhan Anda memang sudah nampak dari luar karena serupa. Ketika Adam serupa dengan Tuhan, berarti seperti Adam lah Tuhan gitu. Iya, tapi bukan secara fisiknya. Kalau serupa itu kan belum tentu sama. Loh, Yesus kan punya fisik gimana sih? Iya, maksudnya gini nih. Misalkan kalau Jadi manusia apanya yang itu serupa? Yang serupa apa aja kalau gambaran. gitu? Ya apa aja yang Gambarannya. serupa? Gambaran Misalkan, gimana ini? Anda tahu nggak gambaran artinya apa? Gambaran itu artinya Tar apa? dulu, gini. Ya misalkan saya bisa menggambarkan kalau misalkan Umi Rifa marah-marah, kan kelihatan dari cara Umi Rifa gitu kan. Saya bisa menggambarkan, oh Umi Rifa marah-marah, kan nggak mesti. Apa sih ini? Apakah Jadi bisa yang mirip, jadi yang mirip apanya? Yang mirip manusia dengan Tuhan itu apanya? Yang serupa apanya? Kita kayaknya belajar bahasa Indonesia deh. Gambaran, teman-teman ya, gambaran. Kita lihat. Kalian tuh kalau ngomong tuh nggak usah merusak peradaban, merusak bahasa Indonesia nih. Menggambaran artinya adalah hasil menggambar, lukisan, bayang-bayang, uraian, keterangan, penjelasan. Nah, ini gambaran. Jadi manusia itu gambaran Tuhan, lukisan Tuhan berarti. Berarti begitu. Tolonglah, pakailah disi-disi yang mudah dipahami. Jangan kalian berbodohi dengan mempelintir bahasa Indonesia. Coba, gambaran itu artinya itu, lukisan, ya bayang-bayang. Nah, sekarang manusia itu gambaran Tuhan. Maksudnya apa? Coba jelasin. Apa manusia yang mirip Tuhan atau Tuhan yang mirip manusia? Coba. Masalahnya ketika Tuhan kalian lahir, malah dia yang meniru bentuk manusia. Itu loh. Halo, tes. Ya, tes muslim dan muslim.